Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak hebatnya Bu Tenri. Apa kabar kalian? Sehat ya? Tuh, Bu Tenri sehat di sini, kalian juga harus tetap sehat. Bu Tenri semangat berarti kalian juga harus bersemangat. Kalau Serambi Bu Tenri sudah hadir menyapa kalian nih, berarti saatnya kita belajar tentang bagaimana caranya belajar berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Nih, diawali dengan bacaan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau sudah ada Bu Tenri di situ, berarti jangan lupa ya mampir di media sosialnya Bu Tenri, baik melalui Instagram maupun Facebook. Atau bagi kalian yang belum klik subscribe, like, kemudian komen dan share gitu ya. Itu bahasa aslinya Bu Tenri minjem. Makanya belajar terus bersama Bu Tenri biar tahu bagaimana caranya belajar menggunakan kosakata yang baik dan benar. Salah Bu Tenri, jangan pakai subscribe. Ya, jangan lupa klik ikuti. Biar semakin memberikan semangat bagi Bu Tenri ya. Kita mau belajar apa nih Bu Tenri? Ini loh. Apa Bu Tenri? Ini loh. Ternyata kita mau bernegosiasi menggunakan metode bermain peran. Nah, kalau negosiasinya yang kemarin-kemarin kita sudah membaca teks negosiasi, mendengarkan orang bernegosiasi. Sekarang kita belajar untuk bernegosiasi menggunakan metode bermain peran ya. Capaian pembelajarannya hari ini apa Bu Tenri? Ini loh. Berikutnya apalagi capaian pembelajarannya. Jadi harus ada dasarnya ya anak-anak hebat. Ternyata kita akan mengasah keterampilan berbicara dan mempresentasikan ya. Biar kemampuan berbicara kita juga terasah dengan baik, berdasarkan konsep juga, kemudian runtut dialog yang kita sampaikan gitu. Kegiatan pembelajarannya adalah mempresentasikan teks negosiasi yang berbentuk dialog secara runtut, kreatif, dan dengan menggunakan metode yang tepat ya. Berikutnya, setelah mengetahui kegiatan pembelajarannya, kita mengetahui pokok materinya adalah mempresentasikan teks negosiasi ya. Tapi konsepnya adalah bermain peran. Nah, kalau sudah ada bayangan bermain peran, berarti kita nanti harus sesuai dengan peran-peran yang sudah kita tentukan. Teks negosiasinya adalah merupakan kegiatan berunding atau tawar-menawar untuk mencapai kesepakatan atau persetujuan bersama antar beberapa pihak. Ya, lanjut. Setelah mampu memahami dan menulis teks negosiasi, kalian dapat mempresentasikan hasil karyamu kepada teman-teman lainnya. Untuk metode presentasi yang dipilih adalah metode bermain peran, ya, atau role playing. Langkah-langkah bernegosiasi menggunakan metode bermain peran apa saja Bu Tenri? Ini loh. Yang pertama, mendeskripsikan skenario peristiwanya, mempelajari karakter perannya, menentukan pemerannya, menata panggung atau latar dan peralatan pendukung, berlatih bermain peran, dan yang terakhir, merekam kegiatan bermain peran berbentuk video. Kenapa harus direkam? Karena video ini nanti akan jadi video pembelajaran bagi adik-adik kelas kamu. Jadi kalian harus bisa menampilkan yang terbaik gitu ya. Berikutnya, langkah-langkah bernegosiasi menggunakan metode bermain peran. Jadi tadi itu ada sebenarnya setelah merekam, langkah berikutnya jangan sampai lupa untuk menyuntingnya juga gitu, mana bagian-bagian yang harus kita hilangkan ya. Nih, mendeskripsikan skenario. Nah, tuh skenario perannya. Urutan kejadian pada naskah teks negosiasi perlu direncanakan dengan baik yang terdiri dari prolog, dialog sama epilog ya. Kemudian di dalam dialognya di situ ini kurang geser ya. Ada orientasi, pengajuan, penawaran serta persetujuan.
Berikutnya, setelah mendeskripsikan skenarionya tadi adalah mempelajari karakter peran. Kalian hanya perlu tampil sebaik mungkin dan berperan sebagai pihak-pihak yang terlibat dalam teks negosiasi. Latihan gimana karakter yang ingin kalian sampaikan ya. Menentukan pemeranannya. Saat penulisan teks negosiasi, pastinya kalian telah menentukan pemeranan sesuai dengan jumlah pihak yang terlibat. Karena memang Bu Tenri memilihkan jumlah pemerannya 2 atau 3 gitu ya. Biar kenapa? Biar kita terbiasa dengan misal kita nanti di dunia industri, kemudian terjun ke masyarakat. Di situ kita sudah terbiasa dengan mitra tutur. Ya, kalian akan bertemu dengan orang baru, kalian akan bertemu dengan suasana baru, kalian akan bertemu dengan materi-materi baru. Nah, di situ kalian harus mempersiapkan diri. Salah satunya dengan mempersiapkan berbicara dengan satu orang saja terlebih dahulu. Nah, belajarnya seperti itu dulu negosiasinya ya. Berikutnya, menata panggung atau latar dan peralatan pendukung. Seolah-olah memang negosiasi itu benar terjadi. Jadi latar belakang penentuan tempatnya ya, peranti pendukungnya juga harus disiapkan. Penataan panggung atau latar untuk bermain peran disesuaikan dengan naskah teks negosiasi. Misalnya latar di kelas, maka perlu disiapkan meja dan kursi sebagai peralatan pendukung atau alat peraga. Ya, kalau misalnya membutuhkan peran pendukung sih nggak masalah, tapi memang yang terlibat hanya negosiatornya saja. Begitu yang Bu Tenri inginkan. Lagi-lagi di sini adalah belajar untuk berbicara dengan mitra tutur yang hanya 1 atau 2 orang saja ya. Berikutnya, berlatih bermain peran. Latihan diperlukan untuk meminimalisasikan kesalahan dalam pelaksanaan bermain peran. Latihan dapat dilakukan beberapa kali dengan teman kelompok untuk membiasakan menghafal naskah, menghilangkan canggung di depan kamera dan melancarkan pengucapan. Biasanya menggunakan metodenya itu latihan di depan cermin. Jadi kita tahu gerak yang akan kita lakukan, kemudian ekspresi yang kita sampaikan seperti itu. Kemudian kalau sudah, kita berlatih dengan rekan kita biar mengurangi kesalahan saat pengambilan video atau perekaman. Berikutnya, merekam kegiatan bermain peran dalam bentuk video. Dalam hal ini, anggota tim harus bermain peran dalam satu frame sesuai dengan dialog pada teks negosiasi. Memang harus ada 2 orang di situ sehingga saya mengetahui bagaimana kalian itu bermain kotak matanya, bagaimana kalian menguasai materinya ketika bernegosiasi dengan orang lain, kemudian gesturnya dijaga, kemudian juga bagaimana kita mengondisikan ketika kita berbicara di depan mitra tutur kita, apakah berhadapan atau di sebelahnya atau seperti apa. Disitulah fungsinya kenapa harus satu frame ya. Dan mengedit video negosiasi. Kegiatan bermain peran yang telah terekam dalam bentuk video akan diedit atau disunting terlebih dahulu agar menjadi suguhan negosiasi yang berkualitas. Jadi memang satu video tersebut harus berurutan ya, mulai dari prolog, kemudian dialog sama epilog ya. Kalau kalian suguhkan bagaimana behind the scene-nya atau bagaimana caranya kalian merekam itu kegiatan tersebut, ya boleh saja tapi tidak didominasi ya durasinya ya. Karena biasanya Bu Tenri temukan di situ terlalu banyak kegiatan itunya yang tidak termasuk 3 tadi, tidak termasuk dialognya, tidak termasuk prolognya, tidak termasuk epilognya, atau malah durasi prolog sama epilognya terlalu panjang sehingga dialog yang seharusnya menjadi bagian teks negosiasi terlalu sedikit, terlalu pendek. Jadi Bu Tenri titip ya, ketika nanti melakukan perekaman harus dominan dialognya begitu ya. Sip. Kalau sudah, tugas kelompoknya adalah lakukan perencanaan pemeranan dan berlatihlah. Jika sudah siap, lakukan perekaman melalui gawai dan unggah ke media sosial. Nah, alasan Bu Tenri untuk mengunggahnya di media sosial adalah itu sebagai media belajar kita bagi yang lain juga. Sehingga nanti ketika orang lain mau mencari contoh video pembelajaran teks negosiasi, kalian sudah memberikan kebermanfaatan bagi orang lain. Seperti itu harapannya Bu Tenri ya.
Kalau sudah, berarti Bu Terry ucapkan selamat mengerjakan untuk anak-anak hebat ya. Dan kalau sudah, Bu Tenri ingin menyampaikan bahwa kegiatan hari ini Bu Tenri mempunyai daftar pustaka ya, yaitu buku panduan guru dan siswa cerdas, cergas, berbahasa dan bersastra Indonesia kelas 10 oleh Sevi Indra Gumilas dan Fadilah Tri Aulia. Terima kasih, bukunya sudah menjadi dasar untuk penulisan PowerPoint saya hari ini. Tuh, sehingga cantik, didominasi juga dengan adanya ini ada slide yang dari Slidesgo. Tuh, bagus, jadinya cantik pembelajaran kita dalam bentuk video. Terima kasih, itu saja dari Bu Tenri. Semoga kalian bisa mendapatkan kebermanfaatan dari pembelajaran kita kali ini. Serambi Bu Tenri pamit ya. Jangan lupa ucapkan hamdalah di akhir kegiatan hari ini. Alhamdulillahirrabbilalamin. Serambi Bu Tenri pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.